Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ingin melakukan observasi di SD Negeri 1 Beji. Sekiranya saya ingin mewawancara terhadap kondisi sekolahan yang ada di SD Beji. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nanti akan saya bantu bisa saya akan saya jawab dari pertanyaan yang nanti akan Mas berikan kepada saya. Monggo. Dimulai sekarang Ibu. Yang pertama mungkin di dalam SD sini tersedia perpustakaan Bu? Ada perpustakaan di sebelah kelas, ya. Di mana di situ ada banyak buku, ya. Dari buku bacaan fiksi, non fiksi ataupun pembelajaran semuanya ada di situ. Kayak semisal tempat ibadah di sini tersedia secara layak Bu dan baik tempat ibadah. Insya Allah untuk tempat ibadah di SD kami itu layak, ya. Karena setiap hari juga dibersihkan dan setiap hari kalau masuk pembelajaran, ya, insya Allah itu digunakan terus, nih, untuk kita ada sholat duha, nih, terus nanti sholat duhur itu yang dilaksanakan di sekolah kita. Ya, untuk UKS sendiri ada di SD sini? Ada UKS sendiri ada di sini. Ya, toilet juga di sini, fasilitas untuk guru dan siswa sendiri ada Bu? Ada. Guru ada, siswa ada, ya. Untuk guru itu ada 1, untuk siswa itu berkisar ada 13 toilet. Bimbingan konseling di SD Negeri 1 Beji ini dilaksanakan setiap hari apa ya Bu? Sama oleh siapa Bu pengampunya? Bimbingan konseling itu diberikan setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa. Biasanya itu dilakukan oleh guru kelas. Karena kita tingkat SD biasanya setiap hari itu kita memberikan bimbingan konseling kepada anak-anak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Lalu untuk bimbingan pengajar sendiri dilakukan oleh wali kelas itu sendiri gitu? Iya. Lalu program ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Beji ini berjalan apa ya? Maksudnya di dalam sini ada ekstrakurikuler atau tidak? Ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu renang ada, untuk volinya juga ada, basketnya juga ada. Ya. Untuk renang itu biasanya dilakukan pada hari Kamis, ya. Untuk basket dan voli itu biasanya dilakukan pada hari Sabtu, ya. Pada sore hari setelah jam pembelajaran. Ya. Kalau seperti program unggulan yang ada di SD Negeri 1 Beji itu biasanya seperti apa gitu? Ya, yang kami unggulkan di sini adalah yang tadi itu ada voli, ya. Ada renangnya juga, ya. Terus ada basket. Pengembangan diri dalam program pembiasaan karakter, kebiasaan positif rutin dan terprogram itu biasanya dilaksanakan pada hari apa Ibu? Untuk pengembangan karakter pada pembiasaan anak itu biasanya dilakukan setiap hari, Bapak Mas, ya. Karena sebelum mulai pembelajaran biasanya anak-anak itu diberikan pelajaran namanya itu literasi, di mana di literasi itu kita arahkan anak-anak itu akan membaca apa, nanti diarahkan itu maksudnya apa, seperti itu Mas. Seperti kesehatan lingkungan biasanya di sini diadakan atau tidak Bu? Diadakan, ya. Karena itu merupakan satu yang sangat penting, karena kalau sekolahannya sehat otomatis nanti anaknya pun akan sehat. Kalau sekolahannya kotor, bagaimana anak-anak akan belajar dengan nyaman? Otomatis anak-anak tidak bisa belajar dengan nyaman. Maka kebersihan lingkungan kami utamakan. Lalu untuk ketertiban masyarakat, maksudnya hubungan dari pihak sekolah dengan masyarakat sekitar bagaimana gitu?
Alhamdulillah untuk hubungan kita dengan masyarakat itu sangat baik sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, punten saya mau melakukan wawancara terhadap pihak sekolah nih Pak. Yang pertama yaitu sejarah singkat dari sekolahan. Pertama-tama saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Sumingkir akan menceritakan tentang secara singkat berdirinya SD Negeri 1 Sumingkir. Pertama berdiri itu tahun 1949, tetap eksis dan tetap baik, tetap berjalan sampai sekarang. Kemudian untuk lokasi SD Negeri 1 Sumingkir itu berlokasi di RT 03 RW 02 Desa Sumingkir, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Adapun sejarahnya adalah telah meluluskan sampai beberapa generasi ya, dan sampai sekarang masih tetap eksis. Saya kira secara singkatnya seperti itu. Lalu untuk potensi siswa dan gurunya itu seperti apa nih Pak di SD 1 Sumingkir? Untuk potensi siswa SD Negeri 1 Sumingkir itu sangat baik, yaitu dengan adanya siswa-siswa di sini bisa meraih prestasi baik di bidang akademik maupun olahraga maupun di bidang kepramukaan. Nah, kemudian potensinya adalah siswanya di sini juga mudah untuk dikembangkan menurut kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi siswa itu mempunyai karakter yang baik. Untuk gurunya, guru di sini itu berjumlah semuanya dengan kepala sekolah itu adalah 9. Semuanya sudah berpendidikan S1 atau strata 1. Dan untuk pegawainya, untuk 1 orang penjaga ini lulusan SMA. Semuanya guru berdedikasi sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Lalu kemudian untuk kondisi fisik sekolah itu seperti bagaimana nih Pak? Kondisi sekolah. Untuk kondisi fisik sekolah saat ini SD Negeri 1 Sumingkir itu memiliki kondisi yang bagus. Jadi memiliki 6 ruang kelas, kondisinya masih bagus. Kemudian juga cuma kekurangannya untuk SD Negeri ini adalah belum memiliki ruang guru yang tetap. Jadi ruang gurunya masih menggunakan rumah dinas guru. Jadi rumah dinas guru dijadikan sebagai ruang guru. Jadi kekurangannya di situ. Tapi untuk ruang belajarnya sudah memenuhi syarat baik dari gedungnya itu sudah permanen, pencahayaannya, lampu, listriknya itu sudah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan. Lalu untuk fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar itu apa saja itu? Fasilitas dalam kegiatan belajar yang pertama itu tentu saja adalah ada ruang kelas, kemudian ada untuk ada LCD juga ada laptop juga ada ini adalah untuk pembelajaran. Kemudian alat peraga itu ada susunan kerangka manusia ada, peta ada, logo ada, sehingga untuk fasilitas
untuk sementara memang fasilitasnya baru fasilitas yaitu yang ada di ruang kelas saja. Gitu. Lalu untuk tempat peribadahan di SD 1 Sumikir ini bagaimana Pak? Tempat peribadahan yaitu karena begini, untuk SD Negeri 1 Sumikir adalah semuanya siswanya adalah beragama Islam, maka SD Negeri sudah mendirikan musola. Jadi sudah mempunyai musola sendiri sebagai sarana ibadah baik guru maupun siswanya. Lalu untuk keadaan toilet SD Negeri 1 Sumikir bagaimana? Untuk toilet, Yeah. ya memang kalau disesuaikan dengan jumlah siswa dan guru itu memang masih sangat kurang, karena di sini baru ada toilet untuk siswa itu ada 2 dan untuk guru juga ada 2, sehingga untuk keadaan itu masih kurang untuk toilet. Lalu untuk dalam kegiatan belajar sendiri Pak, bimbingan konseling itu diadakan atau tidak Pak? Bimbingan konseling itu diadakan oleh guru kelas masing-masing. Itu biasanya adalah apabila menjumpai siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Ada kesulitan belajar, misalkan bagi siswa yang kelas 1-2 yang pembacanya belum lancar, itu dibimbing secara khusus. Bagi siswa yang besar yang mungkin agak males, saat ini juga dibimbing secara khusus untuk lebih aktif. Kemudian misalkan ada mungkin anak-anak yang ya agak agak nakal sedikit lah, wajar, itu ya juga ada bimbingan secara khusus, didamaikan untuk saling memaafkan. Itu adalah bimbingan-bimbingan yang kami laksanakan. Di samping ada bimbingan belajar juga, ada bimbingan sosial, itu yang kami laksanakan di SD Negeri 1 Sumikir. Lalu dalam program ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Sumikir ini diadakan apa tidak? Lalu untuk fungsi dan juga manfaat dari tempat ini seperti apa sih Mas? Ya, untuk fungsi dan manfaat tergantung ya. Kalau apa namanya, taman rektungnya ya, tentang rektingnya ya, untuk bersinggung ya, kita mengenal sejarah tua ya, untuk wayang sendiri ya, belajar tentang sejarah wayang. Lalu untuk sarana kesehatan tersendiri di sini tersedia apa enggak ya? Kalau kita ya, Kalau untuk toilet di sini toilet kita ada sekitar 2 toilet. lalu untuk potensi karyawan dari Sanggau ini seperti apa sih ya? Potensi karyawan di sini kebetulan karyawan kita programnya dari sekitar ya. Itu variatif ya, di bukan sendiri variatif. Itu contohnya ya, kalau kita sendiri kita ya SD ya, SMA, terus sebenarnya karena ya. Lalu untuk fasilitas sendiri untuk para pengunjung bagaimana ya? Kualitas kita ada untuk menghadapi masa pandemi ini, kita fasilitas ada cuci tangan, kamar mandi, tempat peribadatan, kita ada semua. Kemudian untuk sarana kayak tempat ibadah Ada, kita menyediakan untuk peribadatan. Sarana kesehatan
Untuk sarana kesehatan kita menyediakan P3K untuk pertolongan pertamanya. Kalau ada yang lebih itu kita hubungi ke puskesmas terdekat kita. Kita kan terdekat dengan puskesmas juga. Kemudian toilet mungkin jumlah Jumlah 1, 2, 3 toilet. fungsi, tugas dan manfaat dari tempat Dari museum ini. fungsinya. Fungsi dari museum. Berjalan. Fungsi dari museum. Ya, fungsinya kita sebagai sarana untuk edukasi, pengenalan tokoh wayang pada masyarakat, melestarikan kebudayaan juga, biar anak cucu kita tetap mengerti bahwa di Banyumas ini ada museum wayang yang notabene khusus melestarikan wayang Gagrag Banyumasan.